Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna terakhir adalah nama Allah Ar-Rahman. Sehingga hari ini insyaallah kita akan memasuki pembahasan nama Allah berikutnya, yaitu yang kelima, nama Allah Ar-Rahim pada halaman 26. Pada halaman 26. Nama Allah yang kelima adalah Ar-Rahim, yang artinya adalah Maha Penyayang. Di antara atau Al-Quran menyebutkan Asmaul Husna Ar-Rahim sebanyak 141 kali. 141 kali. Di antara hikmah kenapa jumlah nama Ar-Rahim demikian banyak dalam Al-Quran, agar hati kita tidak lepas bahwa Allah Maha Penyayang. Terkadang ibu-ibu sekalian, kita berada dalam satu ujian yang berat ataupun ujian yang sangat lama, sehingga hati yang lemah ini pun merasa dan bertanya-tanya, di mana kasih sayang Allah? Nah, oleh sebab itu, betapapun hati telah letih dengan ujian-ujian, tetaplah yakin bahwa Allah Maha Penyayang. Karena boleh jadi Allah menyayangi kita melalui ujian-ujian itu. Allah lah yang Maha bijaksana dengan segala keputusan, sehingga kadang-kadang Allah menyayangi kita dengan hal-hal yang membuat kita bahagia. Tapi kadang-kadang Allah pun menyayangi kita dengan hal-hal yang menjadi ujian bagi kita. Jadi ala kulli hal, betapapun jalan ujian penuh dengan duri-duri tajam, kita terluka dengan ujian-ujian itu, namun jangan lepaskan keyakinan hati bahwa Allah Maha Penyayang. Dan boleh jadi dengan ujian inilah Allah menyayangi. Nabi Ayyub alaihi salam memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Ketika Allah menyebutkan Nabi Ayyub adalah seorang ni'mal abdu innahu awwab, hamba terbaik, dia adalah seorang yang awwab, yang selalu kembali kepada Allah. Maksudnya adalah Nabi Ayyub.
bagaimana Allah menyanjung Nabi Ayub dengan kata awab? Jawabannya, setelah Nabi Ayub melewati ujian yang sangat panjang. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi, kenapa jumlah nama Allah Ar-Rahim mencapai 114 kali? Sebuah jumlah yang sangat banyak. Jawabannya, di antara hikmah jumlah banyak ini agar hati kita tidak pernah lepas dari keyakinan bahwa Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang ketika Allah memberi, Allah pun Maha Penyayang ketika Allah tidak memberi. Allah Maha Penyayang ketika kita tersenyum, Allah pun Maha Penyayang ketika kita menangis. Saat kita menangis dengan ujian, apakah nama Ar-Rahim tidak ada pada Allah? Jawabannya tidak. Allah tetap Ar-Rahman, Dia pun tetap Ar-Rahim, meski dengan air mata kita yang deras dalam ujian. Jadi jangan sampai hati lepas dari keyakinan bahwa Allah Ar-Rahim dengan segala keputusannya yang menjadi jalan kehidupan kita. Di antara ayat yang menyebutkan Al-Asmaul Husna Ar-Rahim adalah surat Al-Baqarah ayat yang 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La ilaha illahu, tidak ada yang diibadahi di dalam kebenaran kecuali hanya Dia. Banyak yang diibadahi, tapi yang diibadahi di dalam kebenaran hanya Allah. Kenapa demikian? Ibadah untuk matahari ibadah yang dusta. Karena matahari bukan pencipta. Ibadah kepada bulan dan bintang-bintang ibadah yang dusta, ibadah yang batil. Karena bulan dan bintang-bintang tidak maha pencipta, tidak maha mengatur. Maka ibadah yang benar hanyalah ibadah kepada Allah, karena Allah yang menciptakan segala-galanya. Allah pula yang mengatur segala-galanya. Yang mencipta dan mengatur segala-galanya hanya Dialah yang berhak untuk diibadahi. La ilaha illahu, tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali hanya Dia. Siapa Dia? Ar-Rahmanur Rahim. Dialah yang maha pengasih dan Dialah yang maha penyayang. Ibu sekalian, coba analisa ayat ini perlahan-lahan. Allah sebutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam hubungannya dengan tauhid. Karena la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Dalam konteks kalimat tauhid itu disebutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa rahasianya? Rahasianya jamaah sekalian, dalam kehidupan sering sekali pemberian-pemberian manusia membuat kita lupa dengan kasih sayang Allah. Contoh misalnya, saya butuh uang dan saya punya seorang kawan yang banyak uang, sehingga di dalam kebutuhan saya terhadap uang, harapan pun tertuju kepada kawan saya. Padahal Allah berfirman, La ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Allah ingin kasih sayang dengan segala bentuknya ada dalam pandangan tauhid. Anda butuh uang, uang itu kasih sayang Allah. Maka apapun kasih sayang Allah, lihat dengan tauhid. Maka janganlah melihat kasih sayang Allah ada pada selain Allah. Jadi kalau saya misalnya butuh uang, tapi yang terbayang oleh saya adalah sejumlah wajah orang-orang kaya, itu berarti saya melihat kasih sayang Allah di tangan manusia.
Kalau saya ingin kesembuhan, tapi yang terbayang dalam harapan saya adalah wajah dokter-dokter spesialis, itu berarti saya melihat kasih sayang Allah ada di tangan dokter-dokter. Saya yang sedang ketakutan, berada dalam ancaman-ancaman, lalu saya sangat berharap dengan rasa aman, lalu yang terbayang adalah wajah para aparat dan tentara-tentara. Itu artinya saya melihat kasih sayang Allah pada manusia. Ibu-ibu sekalian, inilah yang sering sekali terjadi. Bahwa kita mengharapkan kasih sayang Allah, namun kasih sayang itu selalu kita lihat di tangan manusia. Saat saya ingin uang, saya melihatnya di tangan orang kaya. Saat saya butuhkan kesembuhan, saya melihatnya dalam kekuatan para spesialis. Dan Allah ingin kasih sayangnya ada dalam pandangan tauhid. Jadi janganlah melihat kasih sayang Allah itu dengan pandangan syirik, bahwa ada kasih sayang Allah dalam kekuasaan manusia. Tetapi lihatlah kasih sayang Allah itu dengan kacamata tauhid. Maka Anda butuh uang, uang itu kasih sayang Allah. Lihatlah kasih sayang Allah ini dengan tauhid. Maka jangan lagi menoleh kepada mereka orang-orang kaya. Anda butuh kesembuhan, kesembuhan itu kasih sayang Allah. Lihatlah dengan kacamata tauhid. Jangan lagi melihat kesembuhan itu dalam kekuatan dokter-dokter. Maka jamaah sekalian, semua keinginan Anda ada dalam kasih sayang Allah. Maka semua keinginan itu hendaklah Anda lihat dengan kacamata tauhid, hanya ada pada Allah. Maka jangan ada keinginan yang notabene kasih sayang Allah yang kemudian Anda lihat ada di tangan dan kekuasaan manusia. Ini syirik terselubung. Ibu yang saya hormati, kenapa sih dari sekian banyak zikir, kategori zikir yang paling sering kita ucapkan sehari semalam adalah tauhid. La ilaha illallah. Selesai berwudu kita ucapkan tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ketika azan dikumandangkan oleh muazzin dan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha, kembali kita ucapkan. Selesai kita salat mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dalam zikir pagi, zikir petang kita membacakannya bahkan 100 atau 10 kali. Kenapa zikir tauhid ini begitu sering diucapkan dalam sehari semalam? Jawabannya karena tauhid kepada Allah sering sekali tercemari dengan syirik-syirik terselubung. Sering sekali tercemari dengan syirik-syirik terselubung. Syirik terselubung ini yang disebutkan Nabi kita dengan asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Kalau persoalan syirik itu persoalan yang jelas, semua kita akan selamat. Tapi yang paling berat, bahwa ternyata syirik yang sangat berbahaya itu disebutkan Nabi kita ada yang terselubung. Sehingga orang-orang yang tidak memiliki sensitivitas tauhid, mereka nggak sadar tentang syirik-syirik terselubung tersebut. Antara lain misalnya apa yang barusan kita jelaskan. Anda punya keinginan dan semua keinginan Anda adalah kasih sayang Allah. Tapi sejumlah keinginan-keinginan justru kita harapkan dari manusia, bukan dari Allah. Ini syirik terselubung. Oleh sebab itu, Imam penulis kitab Tajridut Tauhid, beliau mengatakan tauhid itu ketika Anda melihat segala-galanya di tangan Allah. Segala-galanya baik uluhiyah ataupun rububiyah. Jadi semua keinginan-keinginan Anda lihatlah dengan keyakinan hanya di tangan Allah, bukan di tangan siapapun. Maka inilah salah satu rahasia kenapa Ar-Rahmanir Rahim dalam ayat ini dihubungkan dengan tauhid. Allah berfirman, la ilaha illahu, ini tauhid. Setelah Allah sebutkan tauhid, Allah sebutkan Ar-Rahmanur Rahim, karena Allah menginginkan
agar semua kasih sayang Allah kita lihat dengan tauhid. Jadi jangan lagi ada kasih sayang Allah yang diharapkan dari selain Allah. Semua kasih sayang Allah harapkan hanya dari Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, penulis berkata bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama diambil dari kata rahmat. Jadi rahmat adalah kata dasar. Nah, kata sifatnya ada dua. Kata sifat dari rahmat yang pertama adalah Ar-Rahman. Kata sifat rahmat yang kedua adalah Ar-Rahim. Maka Ar-Rahman dan Ar-Rahim betul-betul mirip, tapi tentu saja tidak sama. Mirip karena kedua-duanya berasal dari akar kata yang sama, yaitu rahmat. Hanya saja ibu perhatikan susunan huruf dalam kata Ar-Rahman lebih banyak daripada susunan huruf dalam kata Ar-Rahim. Susunan huruf dalam kata Ar-Rahman lebih banyak daripada jumlah huruf dalam kata Ar-Rahim. Dalam bahasa Arab ada satu kaidah, ziyadatul mabna tufidu ziyadatal ma'na. Apabila jumlah huruf lebih banyak, itu berarti kandungan makna lebih kuat. Nah, oleh karena Ar-Rahman memiliki jumlah huruf yang lebih banyak, maka maknanya lebih kuat dibandingkan makna rahmat dalam kata Ar-Rahim. Apa maksudnya makna Ar-Rahman lebih kuat? Penulis berkata, di mana Ar-Rahman meliputi seluruh ciptaan Allah, sementara Ar-Rahim menurut sebagian pendapat hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi semua kasih sayang Allah yang bersifat umum adalah Ar-Rahman. Dan semua kasih sayang Allah yang bersifat khusus, yaitu kasih sayang Allah hanya kepada orang-orang beriman, itu dinamakan dengan Ar-Rahim. Contoh, kesehatan Allah berikan kepada orang-orang beriman, Allah pun memberikannya kepada orang-orang kafir, Allah pun memberikannya kepada binatang, bahkan Allah pun memberikan sehat itu kepada tumbuh-tumbuhan. Maka kesehatan adalah kasih sayang Allah yang bersifat umum. Ini dinamakan dengan Ar-Rahman. Harta, Allah berikan harta ini kepada orang-orang yang beriman, seperti Nabi Sulaiman alaihi salam, seperti Nabi Ayub alaihi salam kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi kekayaan ini juga Allah berikan kepada orang-orang kafir. Maka harta dan kekayaan adalah kasih sayang umum, diberikan kepada orang beriman juga kepada orang kafir. Maka harta adalah kasih sayang Allah Ar-Rahman. Keselamatan fisik Allah berikan kepada orang-orang beriman, Allah pun memberikannya kepada orang-orang kafir. Maka keselamatan fisik ini adalah kasih sayang Ar-Rahman. Baik. Akan tetapi ibu yang saya hormati, soal keimanan dan tauhid, Allah berikan tidak kepada semua ciptaan, tapi hanya diberikan kepada orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang beriman saja. Maka keimanan, maka tauhid ini adalah kasih sayang Ar-Rahim. Berhijab dan menutup aurat, sebuah kehormatan dan hidayah, tidak diberikan kepada sembarang orang, tapi hanya diberikan kepada orang-orang khusus. Maka hijab dan menutup aurat ini adalah kasih sayang Ar-Rahim. Nah, maka ibu-ibu sekalian, orang-orang kafir hanya mendapatkan satu kasih sayang Allah, yaitu Ar-Rahman. Tetapi orang-orang yang beriman mendapatkan dua kasih sayang Allah. Pertama,
Allah menyayangi Anda dengan Ar-Rahman, dan yang kedua Allah pun menyayangi Anda dengan Ar-Rahim. Maka Ar-Rahim adalah kasih sayang khusus kepada orang-orang yang beriman. Di sini Anda lihat dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Perhatikan ayat ini, Allah menyebutkan Ar-Rahim dan dihubungkan dengan Al-Mu'minin. Ayat inilah yang menjadi salah satu dalil bahwa kasih sayang Ar-Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman. Sewaktu kelak orang-orang yang beriman ini masuk surga, sewaktu orang-orang beriman ini nanti masuk surga, mereka mendapatkan ucapan selamat dari para malaikat. Sebagian malaikat mengucapkan selamat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sebagian malaikat mengucapkan selamat kepada orang beriman yang baru saja memasuki surga. Mereka berkata, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Ucapan selamat terakhir datang dari yang Maha memberi keselamatan. Ucapan salam terakhir datang dari As-Salam, yaitu Allah. Allah ucapkan salam, Allah berfirman, salamun qawlan mir rabbir rahim. Surat Yasin. Perhatikan dalam ayat ini, saat Allah menyampaikan salam, Allah sampaikan salam itu dengan menghubungkannya dengan Ar-Rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Dan Allah tidak menyebut salamun qawlan mir rabbir rahman. Kenapa disebutkan Ar-Rahim bukan Ar-Rahman? Karena salam disampaikan hanya kepada orang khusus, yaitu orang-orang beriman. Baik, jadi ini semua menjadi dalil bahwa kasih sayang Allah yang sangat khas untuk orang beriman bukan kasih sayang umum, tapi kasih sayang khusus, yaitu Ar-Rahman, yaitu Ar-Rahim maksud saya. Baiklah jamaah sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, kesimpulan, Ar-Rahim Maha Penyayang dengan kasih sayang khusus. Kita butuh kasih sayang Ar-Rahman untuk dapatkan rezeki, untuk dapatkan keselamatan, untuk dapatkan kesehatan. Tapi kita juga membutuhkan Ar-Rahim untuk dapatkan hidayah, untuk dapatkan ikhlas, untuk dapatkan istiqamah, untuk dapatkan taubat dan lain-lain. Kasih sayang Ar-Rahman kasih sayang Ar-Rahman tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Orang-orang kafir, Allah berikan mereka kasih sayang Ar-Rahman dan mereka akan masuk neraka. Maka kasih sayang Allah yang menjadi keselamatan adalah kasih sayang Ar-Rahim. Baiklah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di antara penampakan kasih sayang Ar-Rahim, saya ulangi, Ar-Rahim yang Maha menyayangi orang-orang beriman. Kalau Ar-Rahman yang Maha menyayangi semua ciptaan. Ar-Rahim kasih sayang khusus kepada orang-orang beriman. Baik, Ar-Rahim kasih sayang khusus kepada orang-orang beriman. Pertanyaan, apa penampakan Ar-Rahim dalam kehidupan orang-orang yang beriman? Yang pertama, hidayah. Penampakan pertama kasih sayang Ar-Rahim dalam kehidupan orang beriman adalah hidayah. Allah berikan Anda hidayah umum, yaitu la ilaha illallah. Lalu kemudian Allah pun memberikan Anda hidayah khusus. Anda salat malam, Anda menjalankan puasa sunnah, Anda banyak bertilawah, ini semua hidayah khusus. Baik. Dan ibu yang saya hormati, di antara hidayah Allah yang jarang terasa oleh kita semua,
bahwa Allah tidak mempertemukan Anda dengan peluang maksiat. Bahwa Allah tidak mempertemukan Anda dengan peluang maksiat. Anda yang sedang butuh uang, kehidupan Anda betul-betul darurat, namun tidak ada rentenir yang datang ke rumah menawarkan uang. Anda bayangkan kalau Anda yang sedang darurat itu tiba-tiba didatangi oleh rentenir, apa yang terjadi? Tergelincirlah Anda di atas jalan hidayah itu. Maka di antara kasih sayang Ar-Rahim adalah hidayah, dan di antara hidayah Allah yang jarang tersadari oleh kita semua, bahwa Allah tidak mempertemukan kita dengan situasi-situasi maksiat. Allah enggak mempertemukan kita dengan peluang-peluang maksiat. Anak-anak remaja kita, mereka anak-anak yang hidup dalam situasi syahwat, namanya pubertas. Di antara hidayah Allah kepada anak-anak kita itu, bahwa Allah tidak mempertemukan mereka dengan peluang zina. Bisakah Anda bayangkan, waliyadzubillah, kalau sampai anak-anak kita, anak-anak remaja di usia syahwat dan pubertas tiba-tiba bertemu dengan peluang zina, apa yang akan terjadi? Terjadi sesuatu yang membuat kita semua terluka. Tetapi alhamdulillah, ada hidayah Allah yang langsung dalam bentuk ucapan dan perbuatan kita. Dalam bentuk ucapan ketika Anda berzikir atau tilawah, dalam perbuatan ketika Anda salat atau Anda puasa. Tapi ada hidayah yang tidak kasat mata, tetapi sangat besar, yaitu sebuah hidayah di mana Allah Azza wa Jalla tidak mempertemukan Anda dengan peluang-peluang maksiat. Contoh lain. Mungkin Anda kesal dengan seseorang. Kesal banget. Dan Anda berpikir, kalau sampai bertemu akan saya cakar. Qadarullah. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pertemuan itu. Coba perhatikan, ketika Anda niatkan satu kejahatan yaitu mencakar, tapi ternyata Allah tidak berikan peluangnya. Ini apa ini? Ini adalah hidayah. Hidayah iya Allah berikan karena Allah Ar-Rahim. Ingat ibu sekalian yang saya hormati, ini ucapan Imam Hasanul Basri. Kalau Anda seorang yang hina dalam pandangan Allah, Allah akan biarkan Anda kotor dengan dosa-dosa. Maka tidak ada peluang dosa sekalipun Anda jatuh kepada dosa. Tetapi Anda mulia dalam pandangan Allah, sehingga Allah menjauhkan Anda dari peluang-peluang maksiat. Bahkan ketika peluang itu ada, Allah menjauhkan Anda. Jadi kadang-kadang Allah menjauhkan seseorang dari maksiat secara fisik. Secara fisik Anda memang gak bertemu dengan peluang itu. Atau yang kedua, kadang-kadang Allah menjauhkan seseorang dari maksiat bukan secara fisik, tapi dari segi mentalitas. Nabi Yusuf alaihi salam, Anda tahu, dibujuk rayu oleh istri pembesar Mesir. Nabi Yusuf seorang anak muda, dan perempuan itulah yang sesungguhnya membujuk rayu. Artinya Nabi Yusuf dekat sekali dengan peluang maksiat secara fisik. Tapi Allah menjauhkan Yusuf dari maksiat itu secara mentalitas. Secara mentalitas. Maka walaupun di depan mata ada zina yang sangat mudah, namun Yusuf alaihi salam tidak menginginkannya. Bahkan Nabi Yusuf alaihi salam takut melakukannya. Sehingga Allah jauhkan Anda dari peluang maksiat dengan dua cara. Terkadang Allah jauhkan Anda dari peluang maksiat itu secara fisik, dan kadang-kadang Allah jauhkan Anda dari peluang maksiat itu secara mental. Secara mental dalam arti kata Anda tidak ingin. Anda tidak, peluangnya di depan Anda, tapi Anda enggak ingin. Bahkan Anda benci, bahkan Anda takut. Baik jemaah sekalian,
Ini penampakan Ar-Rahim yang pertama ketika Allah memberikan Anda hidayah. Ibu yang saya hormati, doa yang paling agung di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bukan ketika Anda meminta surga, Allahumma inni as'alukal jannah. Doa yang paling agung dalam Al-Quran dan hadis bukan ketika Anda minta perlindungan dari neraka, Allahumma a'udzubika minan nar. Tapi ibu yang saya hormati, doa teragung Anda di depan Allah ketika Anda mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah. Berikan kami hidayah agar selalu di atas siratal mustaqim. Ingat ibu, hidayah atau petunjuk Anda butuhkan dalam dua bentuk. Anda butuhkan hidayah untuk menemukan kebenaran. Dan yang kedua, Anda butuhkan hidayah agar tetap dalam kebenaran. Anda membutuhkan hidayah untuk menemukan jalan, dan Anda pun membutuhkan hidayah agar tetap di atas jalan. Banyak orang yang dapat hidayah untuk menemukan jalan kebenaran, tapi mereka tidak temukan hidayah untuk istiqamah di atas jalan kebenaran. Hidayah menuju jalan dan hidayah di atas jalan. Jadi ketika Anda berdoa, ihdinas sirat, ya Allah berikan kami hidayah. Hidayah menuju jalan dan hidayah di atas jalan. Saat ini Anda sudah menuntut ilmu. Dengan ilmu ini Anda dapatkan hidayah menuju jalan. Tapi Anda membutuhkan hidayah di atas jalan agar ilmu menjadi amal. Begitu ilmu menjadi amal, Anda telah berada di atas hidayah. Jadi, contoh misalnya, Anda tahu dong, tidur harus berwudu. Anda tahu berarti itu hidayah menuju jalan. Dan ketika apa yang Anda tahu menjadi perbuatan Anda, ketika ilmu itu menjadi amal, ini namanya hidayah di atas jalan. Maka ilmu hidayah menuju jalan kebenaran, dan amal hidayah di atas jalan kebenaran. Ibu butuh yang mana? Dua-duanya. Kita butuh hidayah menuju jalan kebenaran, itulah ilmu. Dan kita pun butuh hidayah di atas jalan kebenaran, itulah amal. Maka saya ulangi, doa terbesar, doa teragung Anda di depan Allah adalah satu doa yang kalau tidak Anda bacakan sholat Anda nggak sah. Yaitu doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan kami hidayah. Ibu yang saya hormati, Nabi Nuh alaihi salam menginginkan hidayah untuk anaknya. Tapi Allah tidak memberikan hidayah walaupun hubungan darah dan daging antara Nuh dengan anaknya. Nabi Nuh inginkan hidayah kepada istrinya, wanita yang setiap saat tidur dengan beliau, wanita yang selalu menyajikan makan dan minum beliau. Tapi walaupun demikian Allah nggak berikan hidayah itu. Azar, ayah kandung Nabi Ibrahim, Allah nggak berikan hidayah itu. Jadi Allah nggak berikan hidayah karena seseorang pintar, karena seseorang memiliki hubungan darah dan daging dengan para nabi, atau karena seseorang ada hubungan pernikahan dengan para nabi. Hidayah ini murni pilihan Allah. Murni pilihan Allah. Oleh sebab itu ibu sekalian, Anda dipilih oleh Allah. Allah memilih Anda untuk la ilaha illallah. Allah memilih Anda untuk salat 5 waktu. Allah memilih Anda untuk makan yang halal. Allah memilih Anda untuk bersabar. Allah memilih Anda untuk bisa bersyukur. Allah memilih Anda untuk banyak. Semakin banyak pilihan Allah untuk Anda, semakin terasa bahwa Anda disayangi oleh Allah. Allah pilih Anda untuk salat malam, betapa Allah menyayangi Anda.
Allah ingin Anda kemuliaan, maka Allah pilih Anda untuk salat malam. Allah pilih Anda untuk membacakan zikir pagi, zikir petang. Betapa Allah menyayangi Anda. Allah pilih Anda untuk zikir pagi dan petang. Jadi, kalau Anda ingin tahu seperti apa kasih sayang Allah kepada aku, lihatlah apakah sering Allah pilihkan Anda untuk sesuatu yang Allah cintai. Allah cinta tahajud, apakah Allah pilih Anda untuk tahajud? Allah cinta tilawah, apakah Allah pilih Anda untuk tilawah? Kalau Allah selalu memilih Anda untuk hal-hal yang Allah cintai, bersyukurlah, Allah benar-benar sayang dengan Anda. Baik. Penampakan Ar-Rahim yang pertama adalah hidayah. Penampakan Ar-Rahim yang kedua adalah ampunan. Penampakan Ar-Rahim yang kedua adalah ampunan. Ibu yang saya hormati, sebanyak 8 kali dalam Al-Quran Allah berfirman Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa disebutkan Ghafur bersamaan dengan Ar-Rahim? Karena di antara rahim dan kasih sayang Allah adalah ampunan. Bahkan ketika Ghafur dan Rahim digandengkan oleh Allah, muncul makna yang ketiga. Makna yang pertama, Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Makna yang kedua, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Karena Ghafur dan Rahim digandengkan, muncul makna yang ketiga. Allah mengampuni dengan kasih sayang. Allah mengampuni dengan kasih sayang. Jadi ternyata ibu yang saya hormati, ampunan Allah adalah kasih sayang Allah. Jujur saja, dosa kita banyak. Nabi Adam diusir dari surga hanya karena satu dosa. Padahal Nabi Adam diciptakan sendiri oleh Allah dengan tangannya. Padahal Nabi Adam, Allah perintahkan malaikat sujud kepadanya. Namun walau demikian, hanya dengan satu kesalahan diusirlah Nabi Adam dari surga. Hanya dengan satu kesalahan. Padahal Adam diciptakan Allah dengan kedua tangannya. Malaikat-malaikat pun diperintahkan sujud kepada Adam untuk menghormati. Tapi ketika terjadi kesalahan hanya satu, Nabi Adam alaihissalam diusir. Kita tidak pernah ada malaikat yang sujud ke kita. Dosa kita pun banyak sekali. Dengan dosa yang banyak ini, harapan Anda untuk masuk surga apa? Jawabannya adalah ampunan. Jadi kalau dosa-dosa yang banyak ini, tentu kita tidak melihat harapan untuk ke surga. Ingat, harapan ke surga tidak ada dalam diri kita, tapi ada pada Allah. Dalam diri kita ini hanya ada tumpukan dosa. Tapi begitu kita melihat Allah, ternyata Allah Maha Pengampun. Inilah yang menjadi harapan. Oleh sebab itu, ibu yang saya hormati, jiwa orang-orang yang beriman selalu berbolak-balik antara takut dengan harap. Ketika kita melihat diri, kita takut. Kita temukan dalam diri kita ini dusta yang sangat banyak, munafik yang sangat banyak, khianat yang sangat banyak, dosa yang sangat banyak. Makin lama kita memandang diri, makin nampak jahat yang sangat banyak. Kita pun takut. Tapi ketika kita melihat Allah, ternyata Allah itu Ghafur. Ternyata Allah itu Rahim. Maka memandang diri yang nampak adalah ketakutan. Tapi memandang Allah yang nampak adalah harapan. Jiwa orang yang beriman selalu di antara dua hal. Terkadang takut, tapi terkadang harap. Tapi ingat baik-baik, tidak ada harapan kita dalam diri kita. Harapan kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi di antara penampakan Ar-Rahim adalah ampunan. Dan Allah mengampuni kita bukan sekedar dengan ampunan, tapi Allah mengampuni kita dengan kasih sayangnya. Allah mengampuni kita dengan kasih sayangnya. Seorang yang pernah jahat, nyakitin dan melukain Anda, ketika dia minta maaf, apakah Anda memaafkannya dengan kasih sayang? Enggak. Anda memaafkannya dengan maaf yang berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua pendosa dengan kasih sayangnya. Pertanyaannya, bagaimana Allah memaafkan dengan kasih sayang? Nomor 1, Allah memaafkan dengan kasih sayang ketika kesalahan dan dosa-dosa Anda tetap dirahasiakan oleh Allah. Ketika dosa Anda tetap dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa Anda sering berdusta, Anda sering berkhianat, Anda sering melihat hal-hal yang diharamkan dalam Islam, semuanya Allah tahu, semuanya Allah lihat Anda lakukan, tapi ternyata Allah rahasiakan. Suami-suami akan jijik dengan wajah kita, anak-anak pun menyesal memiliki ibu seperti kita. Orang tua bahkan tidak pernah ingin punya anak seperti, kalau semua dosa kita dinampakkan oleh Allah. Tapi Masya Allah, dosa Anda dirahasiakan oleh Allah, maka Anda temukan dua orang tua yang bangga dengan Anda. Dosa Anda dirahasiakan Allah, maka Anda temukan suami yang bangga dengan Anda. Dosa Anda dirahasiakan Allah, maka Anda temukan anak-anak yang bangga dengan bunda. Kenapa demikian? Allah mengampuni Anda dengan kasih sayang ketika dosa-dosa itu dirahasiakan oleh Allah sehingga tidak ada yang tahu. Yang kedua, Allah mengampuni Anda dengan kasih sayang ketika Allah bentangkan tangannya untuk taubat Anda. Ibu yang saya hormati, kalau seorang tamu datang ke rumah, dan ini tamu biasa, paling-paling Anda bukakan pintu pagar, pintu rumah, lalu Anda tersenyum. Tapi kalau yang datang ini adalah tamu yang sangat dirindukan, Anda tentu enggak sekedar buka pagar, Anda enggak sekedar buka pintu, tapi Anda akan membentangkan tangan dan merangkul. Kenapa? Yang datang adalah tamu yang sangat dirindukan. Jemaah sekalian, ketika seseorang bertaubat kepada Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar, wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk mereka yang bertaubat atas dosa di siang hari. Dan Allah pun membentangkan tangannya di siang hari untuk mereka yang berdosa di malam hari. Jadi ternyata ibu sekalian, apabila Anda menyadari dosa Anda di malam hari misalnya, Anda ingat bahwa suatu saat Anda pernah khianat. Anda khianat kepada suami misalnya. Lalu kemudian Anda simpuhkan di depan Allah istighfar, astaghfirullah. Ternyata kata Nabi, Allah membentangkan tangan untuk Anda yang bertaubat. Subhanallah. Coba Anda bayangkan betapa besar kasih sayang Allah untuk mereka yang bertaubat. Jadi Anda jangan berpikir Allah dendam dengan orang yang berdosa. Begitu orang-orang berdosa simpuhkan taubat dengan kejujuran, mereka ucapkan istighfar dengan keikhlasan, kata Nabi SAW, Allah bentangkan tangannya. Allah bentangkan tangannya, seolah-olah Anda lama meninggalkan Allah dengan dosa, lalu Anda kembali kepada Allah dan Allah menyambut Anda dengan bentangan tangan. Sebab itu jemaah sekalian, istighfarlah kepada Allah. Akui dosa-dosa Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Nabi Adam alaihi salam diampuni oleh Allah bukan karena minta ampun, tapi karena mengaku dosa. Apakah Adam mengatakan astagfirullah? Tidak.
Tapi Adam diampuni oleh Allah alaihi salam karena mengakui dosa. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami benar-benar sudah berbuat dosa. Wa illam taghfir lana, kalau tidak ada ampunan dan kasih sayangmu untuk dosa ini, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami menjadi orang yang rugi. Maka oleh sebab itu, jemaah sekalian, apakah Anda minta ampun dengan astaghfirullah? Ataukah Anda minta ampun dengan mengakui dosa? Minta ampun dengan istighfar atau minta ampun dengan mengakui dosa? Yang pasti Anda akan menemukan Allah bentangkan tangan untuk Anda. Kenapa demikian? Kenapa Allah bentangkan tangan untuk mereka yang minta ampun? Karena Allah mengampuni dengan kasih sayang. Oleh karena Allah mengampuni dengan kasih sayang, yang ketiga, yang pertama tadi, Allah mengampuni dengan kasih sayang ketika dosa Anda dirahasiakan. Yang kedua, Allah ampuni dengan kasih sayang ketika Allah bentangkan tangan untuk taubat Anda. Yang ketiga, Allah ampuni Anda dengan kasih sayangnya ketika Allah gembira dengan taubat Anda. Jemaah sekalian, adakah satu ayat atau satu hadis yang mengatakan Allah gembira dengan sujud seorang hamba? Tidak ada. Apakah ada satu dalil yang mengatakan Allah gembira dengan tilawah seorang hamba? Enggak. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin beliau mengatakan, satu-satunya kegembiraan Allah hanya untuk orang-orang yang bertaubat. Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis bersabda, Innallaha yafrahu bitaubatil abdi asyaddu min farahi ahadikum ala dhallatihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah gembira atas taubatnya seorang hamba melebihi kegembiraan kalian atas harta berharga yang hilang dan ditemukan. Misal Anda punya emas 20 kilo, hilang, sudah dicari seminggu nggak ketemu, sebulan, setahun nggak ketemu, akhirnya Anda putus asa. Sudahlah, nggak usah dicari, nggak usah diharapin. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba tanpa dicari, Anda menyingkap sebuah kain di dalam lemari, ternyata ada di sana. Bisa-bisa Anda pingsan bahagia. Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira menyambut taubat seorang pendosa melebihi gembira kalian atas barang berharga yang tiba-tiba ditemukan. Jadi gembira Allah enggak sama, tapi lebih. Allah lebih gembira atas taubat kalian melebihi gembiranya seseorang yang menemukan barang berharga yang tiba-tiba ditemukan. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi ternyata begitu Anda istighfar, begitu Anda akui dosa, penuh dengan kejujuran di depan Allah, ternyata Allah sangat gembira. Maka taubat Anda benar-benar menggembirakan Allah Azza wa Jalla. Taubat Anda benar-benar menggembirakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, Allah mengampuni Anda dengan kasih sayangnya ketika Allah mengubah semua kejahatan Anda menjadi kebaikan. Ketika Allah mengubah segala kejahatan Anda menjadi kebaikan-kebaikan. Maksudnya,
Mungkin Anda punya, ya anggaplah dosa Anda 100. Lalu Anda bertaubat kepada Allah. Anda akui dosa itu. Begitu Anda bertaubat atas dosa sejumlah 100, maka Allah mengubah 100 kejahatan itu menjadi 100 kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Furqan, perlu nomor ayatnya? Baik, saya lihat. Al-Furqan ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah." Kecuali orang yang bertaubat, beriman, sungguh-sungguh beramal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka orang yang bertaubat lalu sungguh-sungguh beramal saleh, maka Allah mengubah semua kejahatan mereka menjadi kebaikan. Ini berarti ada 2 tingkatan orang yang bertaubat. Tingkatan taubat paling besar adalah ayat 70. Ini tingkatan taubat paling tinggi. Ketika dengan taubat tersebut seluruh dosa menjadi kebaikan. Kapan itu? Wa amila amalan salihah. Apabila setelah bertaubat sungguh-sungguh beramal saleh. Lalu tingkatan taubat yang kedua ada pada ayat yang ke-71. Wa man taba wa amila salihah. Siapa yang bertaubat dan sekedar beramal saleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba. Maka dia telah bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi ada taubat yang menghapus dosa, yaitu taubat lalu amal saleh. Dan ada taubat yang membuat dosa berubah menjadi kebaikan, yaitu taubat yang disertai dengan sungguh-sungguh beramal saleh. Ada orang bertaubat lalu dia hentikan dosa, ini dosanya hapus. Tapi ada orang yang bertaubat setelah itu, Masya Allah, tahajudnya, puasa sunnahnya, tilawahnya. Intinya setelah taubat, amal salehnya pun afwan, gila-gilaan, sungguh-sungguh. Taubat bersamaan dengan kesungguhan amal saleh, inilah taubat yang mengubah dosa menjadi kebaikan. Tapi kalau taubat itu hanya sekedar berhenti dari kejahatan, kesungguhannya beramal soleh nyaris kurang, ini taubat sekedar menghapus dosa. Maka ini 2 tingkatan taubat, ayat 70 dan ayat 71 dalam surat Al-Furqan. Baik. Jadi Allah mengampuni kesalahan, mengampuni dosa Anda dengan kasih sayang yang keempat, ketika semua kejahatan-kejahatan itu diubah oleh Allah menjadi kebaikan. Ya tentu seperti itulah adanya. Misalnya saya punya 100 dosa, dan saya pun taubat atas dosa yang 100 itu. Jadi dosa, saya taubat atas dosa, maka berubahlah dosa ini menjadi kebaikan karena dosa menjadi taubat. Itu berarti dosa berubah menjadi kebaikan. Maka 100 dosa, lalu kemudian Anda tutup dengan taubatan nasuh, taubat yang betul-betul jujur, maka dosa sebanyak 100 diubah oleh Allah menjadi kebaikan-kebaikan. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya di antara penampakan Ar-Rahim dalam kehidupan orang-orang yang beriman, yusabbiruhu 'alal musibah. Di antara penampakan Ar-Rahim dalam kehidupan orang beriman, ketika Allah memberikannya kesabaran dalam musibah. Anda lihat jamaah sekalian, Allah berikan musibah ini kepada semua manusia. Tidak ada manusia yang nggak punya musibah. Tapi khusus terhadap orang-orang yang beriman,
ketika Allah kirimkan musibah, Allah pun kirimkan kesabaran. Ketika Allah kirimkan musibah, Allah pun kirimkan kesabaran. Sehingga musibah itu terkurangi oleh kesabaran. Atau bahkan musibah itu hilang dengan kesabaran. Bisa Anda bayangkan seseorang yang diberikan musibah oleh Allah, tapi Allah tidak memberikannya kesabaran. Apa yang terjadi? Musibah itu membuatnya gelisah bertahun-tahun. Gelisah itu bahkan membuatnya stres. Kenapa? Allah berikan sabar, tapi Allah berikan musibah, tapi Allah tidak berikan sabar. Maka kalau Anda menjalani satu ujian, ternyata Allah berikan Anda kesabaran dalam ujian, inilah Ar-Rahim berikutnya. Ketika Allah berikan sabar di dalam ujian dan musibah. Sehingga ingat, musibah Anda akan menjadi pahala ketika Anda melewatinya dengan sabar. Tapi musibah Anda boleh jadi akan menjadi dosa ketika Allah tidak memberikan Anda sabar dalam musibah itu. Jemaah sekalian, Allah berikan kita musibah untuk menyadarkan bahwa kita di dunia. Karena hidup tanpa musibah, nanti setelah Anda sampai di surga insya Allah, bahwa Anda masih berada di atas dunia, kehidupan Anda akan terus berhadapan dengan ujian. Dan Nabi kita bersabda, semakin tinggi keimanan, semakin besar dan semakin banyak ujian. Jemaah sekalian yang saya hormati, ingat baik-baik, ketika Allah memberikan semua kesenangan, Allah berikan Anda kesenangan berupa anak. Allah berikan Anda kesenangan berupa suami. Allah berikan Anda kesenangan berupa orang tua. Ketika Allah berikan Anda kesenangan, Allah memberikannya sambil Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Semua kesenangan yang kalian peroleh di dunia menipu. Semua kesenangan yang kalian peroleh di dunia menipu. Menipu? Iya. Kenapa? Karena semua kesenangan itu akan berujung pada akhir. Dan saat satu kesenangan telah sampai pada akhir, apa yang terjadi? Anda akan menangis. Anda akan gelisah. Anda akan sedih seolah-olah tidak ada kesenangan. Bahkan ada orang punya anak semata wayang, tiba-tiba wafat. Dia mengatakan lebih bagus kemarin saya tidak punya anak daripada berpisah dengan anak. Inilah kesenangan yang menipu. Allah berikan Anda kesenangan, tapi Allah sudah wanti-wanti. Kesenangan ini menipu. Karena kesenangan ini akan berujung pada akhir. 10 tahun engkau tersenyum bahagia dengan kesenangan itu, tapi ketika kesenangan itu telah sampai pada akhir, engkau akan menangis. Engkau akan gelisah seolah-olah engkau enggak pernah menemukan kesenangan itu. Kenapa? Itulah kesenangan dunia, kesenangan yang menipu. Orang-orang yang beriman, mereka membacakan ayat tadi, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Semua kesenangan kalian di dunia menipu. Ayat ini tidak pernah dilupakan oleh orang-orang beriman. Maka begitu datang kesenangan, orang beriman tahu ini menipu. Dia yang akan mendahului saya atau saya yang akan mendahului dia. Dua-duanya menipu. Dia mendahului saya akan menangis. Saya mendahului dia, tetap perpisahan namanya dan itu tetap enggak enak. Jemaah sekalian, Anda bagus mendahului atau didahului? Enggak sama, berbeda. Kalau Anda mendahului,
akan Anda dapatkan maaf dari yang belakangan. Semua mengatakan, semua salahmu ku maafkan. Tapi kalau Anda yang belakangan, belum tentu Anda dapatkan maaf dari yang terdahulu. Ayo, pilih mana? Kalau Anda mendahului, akan Anda dapatkan maaf dari yang mereka belakangan. Enggak ada orang belakangan mengatakan, dia udah meninggal, enggak saya maafin. Enggak ada. Betapapun mereka benci, marah dengan Anda, tapi begitu telah datang sebuah akhir, semuanya akan lembut hati, semuanya mengatakan tidak, kau dimaafkan. Maka kalau Anda mendahului, akan Anda dapatkan maaf dari mereka yang belakangan. Tapi kalau Anda memilih belakangan, belum tentu Anda dapatkan maaf dari mereka yang mendahului. Suami istri, tentu ini bukan Anda, ini cuma gambaran saja. Misalkan suami duluan meninggal dunia, pasti dia dapatkan maaf dari istri. Tapi istri ini belum tentu dapatkan maaf dari dia yang telah pergi mendahului. Makanya tadi saya tanya, Anda mau duluan atau belakangan? Ya, gak apa-apa belakangan ya. Jawaban yang paling tepat terserah Allah. Ya, karena Allah yang Maha Tahu yang terbaik. Kalau yang terbaik bagi Allah Anda duluan, ya sudah, kita duluan. Apa bedanya duluan dan belakangan? Kalau Anda duluan, memang Anda berpisah dengan yang hidup, tapi Anda akan bertemu dengan yang telah wafat. Betul? Jadi kematian itu berpisah dan bertemu. Berpisah dengan orang yang hidup, tapi bertemu dengan orang yang wafat. Kita selalu melihat kematian itu perpisahan, maka kita sedihnya berlebihan. Kalau kita melihat bahwa kematian itu sesungguhnya juga pertemuan, saya mau nanya, Rasulullah di mana? Rasulullah di dalam kehidupan atau di dalam kematian? Beliau sudah wafat. Abu Bakar di mana? Masih di dalam kehidupan atau sudah wafat? Sudah wafat. Apa yang Anda takutkan dengan kematian? Di sanalah Rasulullah, di sana Abu Bakar, di sana Umar. Semua orang-orang mulia itu telah berada dalam kematian. Jadi, begitu terjadi kematian di usia seperti kita yang sudah tidak lagi muda, Anda muda atau tua? Atau merasa muda? Di usia kita yang sudah mulai tua, yang akan Anda jumpai dalam kematian insya Allah lebih banyak daripada mereka yang Anda tinggalkan dalam kehidupan. Kita pulang kampung gitu ya. Mana si fulan udah wafat, mana si fulan udah wafat, mana si fulan wafat. Ternyata teman-teman sebaya yang hidup hanya 2 atau 3 orang lagi. Jadi maksud saya adalah, ada apa sih di balik kehidupan? Di balik kematian? Di balik kematian ada orang-orang yang mendahului Anda. Dan mereka yang mendahului Anda jauh lebih banyak daripada mereka yang akan Anda tinggalkan. Jadi sesungguhnya tidak ada yang perlu digelisahkan dalam kematian tersebut. Baik jamaah sekalian. Ibu yang saya hormati, di antara penampakan Ar-Rahim kepada orang-orang beriman, bahwa Allah berikan orang-orang yang beriman kesabaran bersamaan dengan musibah. Jemaah sekalian, orang yang menjalani musibah dengan perasaan pasti sangat berat. Perasaan Anda sangat lemah. Maka kalau Anda hadapi musibah dengan baper, dengan perasaan, kasihan Anda babak belur. Allah tahu Anda nggak akan mampu menjalani musibah dengan perasaan, maka Allah berikan Anda iman. Hanya dengan keimanan ini musibah bisa kita jalani. Masalahnya, tidak semua kita melihat musibah dengan iman.
Karena mayoritas orang melihat musibah dengan perasaan. Maka ketika Allah perintahkan sabar, Allah perintahkan dengan memanggil orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Wahai orang-orang beriman, bersabar kalian. Allah tahu sabar ini hanya ada pada orang beriman. Ya. Jadi jemaah sekalian, belajarlah tidak menyambut musibah dengan perasaan. Perasaan sedih, perasaan galau. Usahakan tidak menjalani musibah dengan perasaan itu. Tapi Anda punya iman. Apa kata iman saya terhadap musibah ini? Iman mengatakan, kalau kamu bersabar, musibah ini ampunan. Musibah ini ampunan. Subhanallah jemaah sekalian. Jadi orang-orang beriman, ini musibah enggak. Orang beriman enggak melihat musibah-musibah. Orang beriman melihat musibah, mereka melihat ampunan. Ini musibah enggak, itu ampunanku. Kalau Anda melihat musibah adalah ampunan, beratkah musibah? Setidaknya musibah itu akan ringan. Dan boleh jadi ada dosa-dosa Anda yang tidak diampuni Allah kecuali dengan musibah. Maka di antara keajaiban kita jemaah sekalian, kita ingin ampunan tapi kita pun tidak ingin ampunan. Maksudnya apa? Saya ingin ampunan tapi saya nggak mau musibah. Ajaib bukan? Kalau Anda ingin ampunan, mestinya Anda juga ingin musibah. Karena sebagian ampunan itu ada dalam musibah. Jadi udahlah, mulai sekarang jangan melihat musibah itu musibah. Kalau Anda melihat musibah dengan musibah, Anda melihat musibah dengan perasaan. Tapi kalau Anda melihat musibah dengan ampunan, Anda melihat musibah dengan iman. Karena keimanan ini mengatakan musibah itu ampunan. Keimanan berkata musibah itu ketinggian derajat. Mungkin nilai Anda di depan Allah selama ini nilai merah. Oh ini fulan, oh ini nilai merah itu kata Allah. Lalu datanglah musibah, lalu nilai merah ini tiba-tiba menjadi nilai 9. Sebentar lagi kumlot. Masalahnya Nabi bersabda dalam hadis Abu Dawud, terkadang seseorang punya nilai yang sangat tinggi di depan Allah, tapi amal-amal salehnya sedikit. Maka Allah kirimkan musibah, agar dengan musibah ini dia mencapai nilai yang tinggi tersebut. Inna lil abdi indallahi manzilah la yablugha amal fala yazalu Allahu yabtalih hatta yuballighuhu iyyah. Kata Nabi sallam, terkadang seseorang punya nilai tinggi di depan Allah, sayang amalnya sangat rendah. Maka Allah kirimkan musibah agar musibah itu menghasilkan nilai yang tinggi tersebut. Maka oleh sebab itu kalau datang musibah, ini ampunan. Datang musibah, ini nilai tinggi. Itulah yang nampak kalau Anda memandang musibah dengan iman. Tapi kalau Anda tidak memandang musibah dengan iman, yang nampak dalam musibah itu andai kata. Apa? Andai kata. Andai kata begini, pasti enggak begini. Andai kata begini, pasti enggak begitu. Andai kata segera saya bawa ke dokter, pasti enggak mati. Coba andai kata minggu lalu kami makan bersama. Coba andai kata lebaran kemarin ku belikan baju baru. Allahu Akbar. Makin banyak andai kata, makin berat musibah. Seandainya Anda enggak ucapkan andai kata, musibah Anda ringan. Maka Nabi kita dalam hadis mengatakan, fa inna law taftahu amal syaitan. Andai kata dalam musibah adalah pintu setan. Apa yang mesti Anda ucapkan itu? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya. Kemarin saya dengan kawan menyelesaikan urusan seseorang. Ada seorang warga Syria yang sudah overstay di Indonesia dan harus
segera pulang. Bersama dengan kawan kita pergi mengurus kewarganegaraan itu. Subhanallah, kita sedang mengurus kewarganegaraan, tiba-tiba kawan saya nerima telepon. Apa isi telepon? Segera pulang, anakmu ditabrak bis dan kondisi sudah mati. Baik jemaah sekalian, akhirnya saya hentikan proses pengurusan, dia pulang duluan dan saya menyusul. Apa yang saya katakan? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ucapan ini ibu-ibu sekalian salju yang sangat dingin dalam panasnya musibah. Apa itu? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Akhirnya saya datang dalam musibah. Saya datang takziah. Saya bilang, akhi, saudaraku, putrimu mati, wafat, pergi, ditabrak bis Mayasari. Anak ini dibonceng sama abangnya naik motor, tiba-tiba lewat bis Mayasari, bunyikan klakson kencang, anak ini kaget, jatuh dari motor, lalu dilindas oleh Mayasari. Saya bilang kepada kawan saya ingin katakan dua hal. Nomor satu, sepanjang musibah Anda hubungkan dengan manusia, musibah ini berat. Ini gara-gara Mayasari. Ini gara-gara abangnya nggak hati-hati. Ini gara-gara saya tadi nggak jemput pakai mobil. Setiap musibah yang dihubungkan dengan manusia pasti sangat berat. Dan tidak akan ringan musibah ini kecuali dihubungkan dengan Allah. Ini musibah, ya inilah ketentuan Allah. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah, Allah telah mencatat musibah ini. Allah telah mencatat orang-orang yang berhubungan dengan musibah ini. Apakah catatan Allah itu salah? Kalau catatan Allah itu tidak salah, berarti musibah ini pun tidak salah. Ya sudah, tidak usah terlalu berlebihan. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, Allah berikan musibah, tapi karena Allah Ar-Rahim, bersamaan dengan musibah, Allah pun berikan kesabaran. Sehingga musibah ini menjadi ringan, bahkan musibah ini menjadi hilang dengan adanya kesabaran tersebut. Jadi jangan takut dengan musibah. Tidak ada orang yang enggak mengalami musibah. Semua yang Anda miliki pada saatnya musibah bagi Anda. Yang perlu Anda takutkan adalah bahwa Allah saatnya musibah terjadi ternyata Allah tidak berikan sabar. Ini yang kita takutkan. Baik ibu sekalian yang saya hormati, jam 11 kurang 3 menit. Barangkali demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Iya, ada pertanyaan? Hah? Kamu? Iya, memang orang yang bersolawat dijauhkan oleh Allah dari segala kegelisahan. Dan musibah itu adalah salah satu kegelisahan. Musibah yang membuat kita menyadari kesalahan seperti itu, musibah seperti ini keuntungan. Maksud saya gini, ternyata ketika kita main-main dengan sholawat, terjadilah musibah itu. Kenapa musibah ini terjadi? Untuk mengingatkan, jangan main-main lagi dengan sholawat. Kadang-kadang apa yang kita tahu tidak menjadi nasihat bagi kita. Musibah itulah nasihat terbaik sesungguhnya. Jadi oleh sebab itu,
bahwa kemudian ada penyesalan setelah musibah terjadi, kenapa saya nggak banyak bersolawat? Nah, penyesalan ini dalam kadar yang tertentu adalah kebaikan, karena penyesalan ini membuat kita untuk tidak main-main lagi dengan solawat. Tapi ala kulli hal, jangan pula sampai berlebihan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, dan Allah memang begitupun dengan Rasulullah menetapkan beberapa hal yang bisa menjauhkan seorang dari musibah. Tapi ketika musibah itu tercatat dalam takdir, maka apa yang menjadi amalan-amalan tadi lupa. Ambil satu contoh misalnya, kalau nggak salah As-Sulami namanya, beliau meriwayatkan hadis dari Utsman. Utsman meriwayatkan hadis dari Nabi. Apa bunyi hadis itu? Nabi bersabda, kalian tidak akan mengalami sakit mendadak, seperti stroke mendadak, serangan jantung mendadak. Kata Nabi, tidak akan terjadi sakit mendadak kalau di pagi hari kalian bacakan sebanyak 3 kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas. Bacakan pagi 3 kali sampai sore, Anda enggak akan mengalami sakit mendadak. Dan kalau Anda bacakan sore sampai pagi, Anda tidak akan mengalami sakit mendadak. Qadarullah, yang meriwayatkan hadis ini ternyata lumpuh. Dia mengalami stroke. Maka beliau dikonfirmasi, Anda riwayatkan hadis ini padahal Anda sendiri stroke. Beliau mengatakan, hari saya mengalami serangan stroke ini adalah hari di mana saya marah besar. Begitu saya marah besar sehingga saya tidak membacakan zikir itu, dan terjadilah ini. Nah, jadi ibu yang saya hormati, betapapun kita udah sungguh-sungguh membacakan sholawat, kita berdoa jangan terjadi musibah. Tapi ketika musibah itu setelah menjadi catatan Allah, Anda akan lupa berdoa, Anda akan lupa sholawat, Anda akan lupa bacakan yang tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi ketika Anda berzikir, musibah terjadi, Anda nggak akan bahaya. Pengalaman pribadi, saya kira beberapa ibu-ibu masih ada yang ingat. Tahun 2013, dalam perjalanan saya pergi ngaji ke Pasar Induk Jakarta. Saya jalan santai dan saya nggak sadar sebuah truk besar nabrak saya dari belakang. Sehingga kurang lebih 100 atau 200 meter saya di bawah truk dengan motor saya. Karena truk ini ternyata tidak bisa rem mendadak. Ya sudah, saya di bawah truk itu selama 100-200 meter. Begitu truk berhenti, saya keluar dari bawah kolong bemper truk itu, truk DHL yang paling besar itu. Bukan truk yang kecil, paling besar. Orang-orang datang mengatakan, mana jenazahnya? Semua orang menduga saya mati. Dia nggak tahu kalau saya berdiri. Jangankan luka, bahkan selembar kain pakaian saya pun tidak ada yang sobek. Apa ini? Musibah terjadi, tapi Allah melindungi sehingga nggak ada terjadi apa-apa. Tentu saya bukan orang saleh. Cuman Allah kasihan aja. Oh, ini orang harus dikasihani, gitulah kira-kira Allah melihat. Jadi musibahnya terjadi, tapi perlindungannya Allah berikan. Semua orang menduga mana jenazahnya begitu. Motor saya remuk habis-habisan, tapi alhamdulillah kita nggak apa-apa. Nah, ini maksud saya jemaah sekalian, ketika Allah melindungi seseorang, musibah terjadi nggak akan terjadi apa-apa. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan lain? Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita cukupkan sampai di sini.
Ketemu lagi insyaallah pertemuan kajian Asmaul Husna berikutnya. Mudah-mudahan semua pembicaraan hari ini menjadi pelajaran yang bermanfaat. Apa yang Anda dengar menjadi ilmu, lalu di luar masjid ini menjadi amal. Apa yang Anda dengar menjadi ilmu di majelis ini, tapi di luar masjid ini semuanya menjadi amal. La haula wala quwwata illa billah. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.